Langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan gue bagikan kepada kalian ya. Di sini gue ambil dari Inggris Premier League, ada Arsenal menghadapi MU di pertandingan pertama. Dimana kita lihat di 5 pertandingan terakhir Arsenal 2 kali menang dan 3 kali kalah, sementara MU 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah di 5 pertandingan terakhir ya. Nah, lena pemainnya kemungkinan Arsenal menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, sementara MU juga biasanya menggunakan 4-2-3-1. Mungkin nanti 3 pemain tengah dan pemain sayapnya yang belum tentu yang dimainkan ini ya. Nah, dari sisi pemain yang tidak dapat bermain dari Arsenal ada 2 orang, sementara dari MU ini cukup banyak ya, ada 5 orang ya, termasuk Pogba juga baru saja cedera. Di tabel klasemen Arsenal dan MU ini berada di peringkat ke-5 dan ke-6 dengan selisih poin 3 poin ya. Arsenal di peringkat ke-5 dan MU di peringkat ke-6. Sementara head to headnya di rekor pertemuan keduanya, Arsenal ternyata hanya 7 kali menang dan 7 kali imbang. Sementara MU rekor pertemuan keduanya 12 kali menang ya. Nah, di pertandingan kali ini gue sih lebih cenderung mengambil di over under ya. Gue mengambil di over 2/4 bola. Namun bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue lebih ke Arsenal dan bermain lek-lekan, karena MU performance-nya lagi nggak begitu bagus ya. Nah, lanjut ke pertandingan yang berikutnya ada Leicester menghadapi Aston Villa. Kita lihat di pertandingan terakhir keduanya, Leicester 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah, sementara Villa hanya 1 kali menang dan 4 kali kalah. Karena pemainnya Leicester juga kemungkinan tidak akan diperkuat oleh Jamie Vardy ya, sementara Aston Villa kemungkinan menggunakan formasi 4-3-1-2. Nah, di sini masing-masing 4 orang yang tidak dapat bermain, sementara di tabel klasemen Leicester di peringkat ke-9 dengan 41 poin. Aston Villa perlahan tapi pasti mulai meninggalkan zona degradasi ya. Mereka di peringkat ke-15 dengan 36 poin. Nah, itu headnya kita lihat masing-masing 5 kali menang dan 2 kali imbang. Nah, yang menarik di sini justru Aston Villa memberikan pur yang lebih besar kepada Leicester ya. Sehingga gue lebih memilih di Aston Villa dan mengambil di menahan 1/4 bola ya. Bagi kalian yang ingin bermain di over under, saran gue mengambil di under 3 bola. Pertandingan yang berikutnya ada City menghadapi Watford. Nah, di 5 pertandingan terakhir ternyata City hanya 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Sementara Watford hanya 1 kali menang dan 4 kali kalah. Karena pemainnya City seperti biasa ya, menggunakan formasi 4-3-3. Watford juga 4-3-3 ya, dan di sini ada masing-masing 4 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Nah, yang menarik adalah di tabel klasemen City ini hanya terpaut 1 poin dari Liverpool yang ada di tepat di bawahnya ya. City mengoleksi 77 poin, sementara Watford kemungkinan mereka terancam untuk degradasi ya, hanya mengoleksi 22 poin. Nah, head-to-headnya adalah dalam 14 kali pertemuan, 14 kali dimenangkan oleh Manchester City. Jadi di sini gue lebih memilih di Manchester City dan memberikan per 2 bola ya. Jadi gue cukup yakin akan terjadi banyak gol di pertandingan ini, sehingga bagi kalian yang ingin bermain di over under, saran gue mengambil di over 3 bola. Pertandingan berikutnya yang keempat ada Norwich menghadapi Newcastle ya. Kita lihat di sini di 5 pertandingan terakhir ya, Norwich hanya 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah, sementara Newcastle 3 kali menang dan 2 kali kalah di 5 pertandingan terakhirnya. Karena pemainnya kemungkinan Norwich menggunakan formasi 4-3-2-1 ya, dengan strikernya Pukki, sementara Newcastle menggunakan formasi 4-3-3.
Nah, dari pemain tidak dapat bermain dari Norwich ada 4 orang ya, sedangkan dari Newcastle ada 5 orang ya, dan di sini Kieran Trippier masih tidak dapat dimainkan. Di tabel klasemen kita lihat Newcastle sekarang sudah ada di peringkat ke-11 di papan tengah ya, dan mengoleksi 40 poin. Dimana sebetulnya mereka di awal musim kemarin juga selalu ada di dasar klasemen ya. Nah, Norwich sekarang posisinya di peringkat ke-20 atau dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 21 poin saja. Head to headnya dalam rekor pertemuan keduanya 4 kali dimenangkan oleh Norwich, 5 kali imbang dan 6 kali dimenangkan oleh Newcastle. Nah, di 3 pertemuan terakhirnya Newcastle ini tidak pernah kalah menghadapi Norwich ya. Untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di over under ya. Gue mengambil di under 3 bola. Namun bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue mengambil di Newcastle dan bermain lek-lekan. Nah, yang kelima adalah pertandingan antara Brentford menghadapi Tottenham Hotspur ya. Dimana Brentford cukup impresif sekali performansnya di musim ini ya. Mereka tim promosi tetapi luar biasa performance dari Brentford. Nah, kita lihat di 5 pertandingan terakhir Brentford 4 kali menang dan 1 kali kalah. Bahkan yang menarik di sini West Ham itu dikalahkan oleh Brentford, kemudian Chelsea juga kalah oleh Brentford ya. Luar biasa. Sedangkan di Tottenham Hotspur di 5 pertandingan terakhirnya mereka 4 kali menang dan 1 kali kalah juga. Jadi secara performa terakhir cukup seimbang ya. Nah, line up pemainnya Brentford kemungkinan menggunakan formasi 4-3-2-1 ya. Tentu jika kita bandingkan dengan skuadnya Tottenham, Brentford cukup jauh ya levelnya. Nah, tetapi di sini performansnya Brentford mengejutkan memang. Sedangkan line up pemain dari Tottenham Hotspur ya, kita lihat di sini kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1. Nah, memang semenjak diasuh oleh Conte ya, Spurs jadi lebih sering menggunakan 3 back ya. Nah, dari sisi pemain tidak dapat bermain, di sini Brentford ada 4 orang ya, sedangkan Spurs ada 3 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Nah, di tabel klasemen Spurs ada di peringkat keempat dengan mengoleksi 57 poin ya. Tentunya juga mereka mengejar kemenangan supaya bisa masuk ke zona Liga Champion ya. Brentford sementara ini untuk tim yang baru promosi performanya cukup bagus ya. Mereka sekarang ada di peringkat ke-12 dengan 39 poin. Itu pencapaian yang luar biasa untuk tim yang baru promosi. Nah, head to headnya di 2 pertemuan terakhir itu selalu dimenangkan oleh Tottenham Hotspur ya, baik di Premier League maupun di League Cup ya. Nah, untuk di pertandingan kali ini gue masih cukup yakin ya, karena dua-duanya juga cukup produktif di pertandingan terakhirnya, sehingga gue mengambil di over 2/4 bola. Nah, namun bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue tetap menjagokan Tottenham Hotspur dan memberikan per 1/4 bola. Nah, itu tadi ada 5 pertandingan dari Inggris Premier League ya. Silahkan kalian jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian. Untuk pertandingan yang lain silahkan kalian chat di nomor yang sudah gue sematkan di kolom komentar ataupun yang ada di deskripsi ya. Nah, ini untuk pertandingan lain, misal untuk Liga Jerman ya, untuk Liga Prancis ataupun Liga Italia ya, silahkan kalian chat saja, kita berdiskusi mengenai parlay di grup WA ataupun grup Telegram. Sampai jumpa di video-video berikutnya.